Halo semuanya, perkenalkan saya Norfa Margaret Kanalini Darato dengan NIM 431211080. Saya Sebastiao Thomas Saminto dengan NIM 43121078. Saya Rizky Ansor Fajar dengan NIM 43121082. Kami dari kelompok 23 Program Studi Ilmu Komunikasi. Di sini kami akan membahas sebuah jurnal tentang fenomena geng motor di Kota Medan, satu konstruksi model sosiopsikologi komunikasi. Baik, sedikit pendahuluan, geng motor itu merupakan suatu fenomena yang seringkali terjadi di masyarakat ini. Geng motor juga seringkali terjadi itu di tempat-tempat yang tergolong tempat-tempat ramai, misalnya kota-kota besar. Medan merupakan salah satu kota besar yang padat sekali penduduknya. Maka tidak heran geng motor selalu berkeliaran di mana-mana, terlebih pada malam hari. Di sini kami juga akan membahas beberapa pertanyaan tentang fenomena geng motor di Kota Medan dan dikaitkan dengan sosiopsikologi komunikasi. Selanjutnya kami akan menjawab beberapa pertanyaan tentang fenomena geng motor di Kota Medan yang dikaitkan dengan model sosiopsikologi komunikasi. Pertanyaan yang pertama, Apa itu pengertian dari sosiopsikologis? Pengertian sosiopsikologis adalah sebuah ilmu interdisipliner yang terdiri dari ilmu sosiologis dan psikologis. Ilmu interdisipliner ini merupakan gabungan dari ilmu sosiologis dan psikologis. Ilmu sosiologi digunakan sebagai alat mengkaji bidang-bidang sosial budaya dan terdapat dalam karya sastra. yang keempat, hasil dan pembahasan dari penelitian jurnal ini. Hasil dari wawancara, observasi, dan penelusuran Dr. peneliti mendapatkan konklusi yang berbentuk narasi interpretasi atas data yang didapat yang terkait dalam penanganan permasalahan geng motor ini adalah apa saja pemicu munculnya geng motor ini dan bagaimana geng motor ini mampu eksis dan mempengaruhi para pelajar menjadi begitu brutal dan ganas di dalam lingkungan masyarakat. Alasan mendasar mengapa geng motor semakin berkembang di kalangan remaja, khususnya di Kota Medan, karena kurangnya perhatian, pengakuan, dan kasih sayang yang dibutuhkan seorang remaja di lingkungan keluarganya, dan kurangnya kontrol orang tua dalam memperhatikan keseharian anaknya di lingkungan sosialnya. Kondisi keluarga yang kurang harmonis dan kurang adanya nuansa kasih sayang di dalamnya turut serta menyebabkan seorang anak ikut serta pada kenakalan remaja. Ketiga, metode apa yang digunakan dalam penelitian ini? Penelitian ini menggunakan metode observasi, interview atau wawancara secara mendalam terhadap informan dari kalangan geng motor yang tersebar di Kota Medan. Penelitian ini juga akan dilengkapi dengan studi perpustakaan, utamanya pengumpulan literasi, pembacaan yang dapat dari Be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground. But I can find my way even when I'm feeling down. I'll fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side, and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. So karena pemahaman yang mendalam perlu diperoleh untuk mengetahui mengapa mereka terlibat dalam aktivitas ini. Subjek dalam penelitian ini adalah geng motor yang ada di Kota Medan dan kelompok geng motor ini telah memilih untuk dijadikan subjek penelitian. Sesuai dengan desain penelitian yang telah ditetapkan, maka interpretasi data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Yang keempat, hasil dan pembahasan dari penelitian jurnal ini. Hasil dari wawancara, observasi, dan penelusuran literatur, peneliti mendapatkan konklusi yang berbentuk narasi interpretasi atas data yang didapat yang terkait dalam penanganan permasalahan geng motor ini adalah apa-apa saja pemicu munculnya geng motor ini dan bagaimana geng motor ini mampu eksis dan mempengaruhi para pelajar menjadi begitu brutal dan ganas di dalam lingkungan masyarakat.
Alasan mendasar mengapa geng motor semakin berkembang di kalangan remaja, khususnya di Kota Medan, karena kurangnya perhatian, pengakuan, dan kasih sayang yang dibutuhkan seorang remaja di lingkungan keluarganya, dan kurangnya kontrol orang tua dalam memperhatikan keseharian anaknya di lingkungan sosialnya. Kondisi keluarga yang kurang harmonis dan kurang adanya nuansa kasih sayang di dalamnya turut serta menyebabkan seorang anak ikut serta pada kenakalan remaja. Faktor psikologis juga sangat mendorong seorang remaja untuk mengikuti aktivitas dalam geng motor, karena remaja pada umumnya lebih mengikuti dorongan-dorongan agresif daripada dorongan nuraninya. Maka dari itu, peran penting orang tua sangat dibutuhkan dalam mengontrol kondisi psikologis remaja, dan tentu saja membutuhkan kerjasama dari pihak sekolah, masyarakat, dan aparatur pemerintahan untuk mengarahkan remaja agar tidak berperilaku menyimpang, khususnya aktivitas-aktivitas negatif di dalam geng motor. Dari interpretasi data yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menyajikan sebuah model yang dapat menjadi acuan dalam memahami gejala geng motor di Kota Medan dalam perspektif sosiopsikologi komunikasi. Adapun model tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Model sosiopsikologi komunikasi memahami gejala geng motor di Kota Medan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sosiologi. Dalam eksistensinya, geng motor butuh anggota untuk berkembang. Geng motor melakukan berbagai macam perekrutan untuk anggota baru. Model perekrutan yang dilakukan melalui pendekatan secara perkawan. Dalam geng motor ini, mereka memperlihatkan solidaritas dan kekompakan, sehingga remaja yang direkrut adalah remaja yang kurang bergaul di lingkungan rumah dan sekolah. Yang kedua, komunikasi. Pentingnya komunikasi dan koordinasi antar elemen masyarakat, yakni keluarga, lingkungan, sekolah, dan aparat penegak hukum. Komunikasi antar pribadi antara orang tua, guru, dan anak, komunikasi lintas budaya di lingkungan, serta komunikasi persuasif oleh aparat hukum pada pelaku geng motor wajib dilakukan. Yang ketiga, psikologi. Keberadaan keakuan anggota geng motor gagal untuk dimediasi. Dorongan-dorongan agresif ketimbang hati nurani. Munculnya geng motor di Kota Medan karena kurangnya perhatian, pengakuan, dan kasih sayang yang dibutuhkan remaja di lingkungan keluarga, dan kurang kontrol dari orang tua. Adapun kesimpulan saran, yang pertama, kesimpulan 1. Mengikuti pada teori tabula rasa bahwa manusia seperti kertas yang putih ketika dilahirkan. 2. Faktor psikologis juga sangat mendorong seorang remaja untuk mengikuti aktivitas di dalam geng motor, karena remaja pada umumnya lebih mengikuti dorongan-dorongan agresifnya daripada dorongan nuraninya. 3. Secara sosiologis, geng motor ini juga merupakan salah satu penyakit sosial, karena gejala sosial yang terjadi di tengah masyarakat itu meletus menjadi penyakit. Yang kedua, saran. 1. Perhatian, pengakuan, dan kasih sayang sangat dibutuhkan seorang remaja di lingkungan keluarganya, dan demikian dengan kontrol orang tua dalam memperhatikan keseharian anaknya di lingkungan sosialnya juga wajib dilakukan. Yang kedua, penanganan geng motor haruslah dimulai dari lingkungan keluarga. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat dibutuhkan sekali dalam rangka mencegah munculnya aksi-aksi kenakalan remaja, khususnya geng motor. Yang ketiga, peranan institusi pendidikan dan kepemudaan juga tak kalah penting dalam mengurangi perkembangannya geng motor di lingkungan remaja. 4. Perlu adanya komunikasi yang intens antara pihak kepolisian, pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat agar tidak terjadi miskomunikasi antara elemen tersebut, sehingga mampu bertindak secara bersama-sama dalam menangani geng motor sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Yang kelima, pentingnya komunikasi dan koordinasi antara elemen masyarakat, yakni keluarga, sekolah, lingkungan, dan aparat penegak hukum.
komunikasi antar pribadi, antar orang tua, guru, dan anak, komunikasi lintas budaya di lingkungan, serta komunikasi persuasif oleh aparat hukum para pelaku geng motor wajib dilakukan. Sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai fenomena geng motor di Kota Medan, satu konstruksi model sosiopsikologi komunikasi. Terima kasih. Terima kasih.